History teaches us peace and stability are our most valuable assets. Di saat dunia terbakar oleh perang dan diplomasi berubah menjadi medan curiga, satu pesawat dari Asia justru mendarat di jantung Eropa. Prabowo Subianto bertemu Raja Charles, lalu lanjut di ruang berbeda dengan Donald Trump ketika senjata masih berbicara lebih keras dari meja perdamaian. Ironisnya, negara yang tak punya bom nuklir kini disebut-sebut bisa jadi penengah konflik global. Kebetulan, atau skenario yang disiapkan diam-diam. Inggris dan Swiss hanyalah panggung awal. Ada satu poin krusial yang sengaja dibiarkan menggantung. Jangan kemana-mana, tunggu sampai ironi itu dibuka. Kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Inggris pada Januari 2026 bukanlah sekadar agenda diplomatik rutin, melainkan sinyal kuat tentang arah baru posisi Indonesia di panggung global. Setibanya di London pada 18 Januari 2026, Presiden Prabowo disambut dengan suasana hangat dan penuh keakraban. Jajaran Menteri Kabinet, perwakilan KBRI London, serta mahasiswa dan diaspora Indonesia menyambut langsung kehadiran kepala negara. Prabowo menyapa satu persatu, berdialog singkat dan mendengarkan cerita para pelajar perantauan. Momen itu bukan sekadar simbolis, tetapi mencerminkan pesan bahwa negara hadir hingga ke anak-anak bangsa yang menimba ilmu jauh dari tanah air. Dari penyambutan yang bersifat personal itu, Prabowo kemudian melangkah ke agenda yang jauh lebih strategis. Pertemuan dengan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, di Lancaster House menjadi titik penting kunjungan tersebut. Kedua pemimpin secara resmi menyepakati kemitraan strategis baru Indonesia-Inggris, sebuah lanjutan dari komitmen yang telah dibangun sejak 2024. Dalam kemitraan ini, Inggris diposisikan sebagai mitra utama Indonesia, terutama dalam bidang teknologi dan keuangan. Bagi Prabowo, kerjasama ini bukan soal ketergantungan, melainkan pertukaran kekuatan, yakni Indonesia menawarkan stabilitas, pasar besar, dan potensi maritim, sementara Inggris membawa teknologi, pembiayaan, dan pengalaman global. Salah satu fokus konkret kemitraan tersebut adalah sektor maritim. Inggris menyatakan dukungan terhadap rencana Indonesia membangun sekitar 1.500 kapal ikan dan memperbaiki desa-desa nelayan. Tujuannya jelas, meningkatkan kesejahteraan nelayan, memperkuat ekonomi pesisir, dan mendorong perbaikan komunikasi protein nasional. 4 pilar utama kemitraan, pertumbuhan ekonomi, iklim dan energi, pertahanan dan keamanan, serta pengembangan manusia, menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Inggris dirancang jangka panjang dan bersifat menyeluruh. Agenda Prabowo di Inggris juga mencakup pertemuan dengan Raja Charles III dalam forum filantropi lingkungan di Lancaster House. Pertemuan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam isu konservasi, khususnya perlindungan gajah pesangan di Aceh. Di hadapan Raja Charles dan para filantropis lingkungan, Prabowo menampilkan Indonesia sebagai negara yang serius mengaitkan pembangunan dengan pelestarian alam, bukan mempertentangkannya. Selain itu, Presiden Prabowo juga menghadiri forum bisnis dan investasi di Lancaster House, London, bersama para pelaku usaha besar Inggris. Dalam forum tersebut, ia tidak hanya mempromosikan peluang Indonesia, tetapi mendengar langsung minat, aspirasi, dan juga rencana investasi para investor global. Dialog pun berlangsung terbuka dan interaktif, mencerminkan antusiasme dunia usaha terhadap arah pembangunan dan kebijakan ekonomi Indonesia. Pesan yang disampaikan Prabowo tegas, Indonesia tidak datang sebagai pihak yang meminta bantuan, melainkan sebagai mitra yang percaya diri menawarkan kerjasama sejajar. Peluang di bidang perdagangan, industri, investasi, dan teknologi dibuka dengan posisi tawar yang kuat, memperlihatkan bahwa Indonesia siap menjadi partner strategis, bukan sekadar pasar. Forum ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan Inggris dan memperkokoh posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global yang strategis, kompetitif, dan diperhitungkan di panggung internasional. Dari London, langkah Prabowo tak berhenti pada kemitraan bilateral, tetapi berlanjut ke panggung global tempat arah ekonomi dan geopolitik dunia dipertaruhkan. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Swiss menandai fase berbeda dari rangkaian lawatan Eropanya.
Di Davos, pada ajang World Economic Forum Annual Meeting 2026, Prabowo tidak sekadar hadir sebagai peserta, melainkan tampil sebagai pembicara kunci di hadapan lebih dari 65 kepala negara dan ribuan pemimpin korporasi global. Ini menjadi pidato perdana Prabowo di WEF sebagai presiden, sekaligus momen untuk menempatkan Indonesia dalam percakapan strategis dunia. Dalam pidatonya, Prabowo memperkenalkan dan menegaskan gagasan Prabowonomics, sebuah pendekatan ekonomi yang menekankan keberlanjutan, keadilan global, dan stabilitas di tengah dunia yang semakin terfragmentasi. Ia berbicara tentang capaian 1 tahun pemerintahannya, sekaligus menggarisbawahi visi jangka panjang Indonesia, yaitu memperkuat posisi dalam rantai pasok global, mendorong hilirisasi industri, serta menarik investasi di sektor energi hijau dan ekonomi digital. Tema dari WEF 2026, A Spirit of Dialogue, menjadi panggung yang tepat bagi diplomasi Indonesia. Kehadiran Prabowo di Davos dibaca sebagai upaya aktif untuk memperjuangkan kepentingan nasional melalui jalur multilateral, bukan konfrontatif. Indonesia Pavilion yang dibuka sebagai forum, sebagai ruang konkret bagi dialog langsung dengan investor global, menegaskan bahwa Davos bukan hanya forum wacana, tetapi arena transaksi strategis dan pembentukan jejaring jangka panjang. Namun, kunjungan ini juga menyisakan tanda tanya penting di sela-sela agenda Davos. Muncul sorotan pada upacara penandatanganan terkait BOP atau Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif internasional yang dikaitkan dengan upaya mediasi konflik global. Indonesia tercatat sebagai salah satu anggota, tetapi detail mengenai hak, kewajiban, mekanisme pengambilan keputusan, hingga jaminan prinsip kesetaraan masih menjadi perdebatan. Spekulasi pun berkembang. Apakah ini benar-benar instrumen perdamaian? Atau justru berpotensi menjadi arena kepentingan politik dan bisnis aktor besar? Dari panggung ekonomi global di Davos, fokus Indonesia pun segera bergeser ke dimensi diplomasi cerdas, merajut hubungan tanpa memilih kubu di tengah dunia yang semakin terpecah. Di tengah gejolak hubungan internasional yang semakin tajam, dan konflik Rusia-Ukraina hingga persaingan strategis Amerika Serikat-China, Indonesia menegaskan jalur tersendiri dalam kebijakan luar negerinya. Diplomasi cerdas dan tidak berpihak pada blok besar, tetapi mampu berbicara dengan semua pihak. Pendekatan ini bukan sekadar retorika, tetapi tercermin dalam serangkaian langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa kepemimpinan. Inti dari strategi ini adalah politik non-blok yang aktif dan independen, atau dalam tradisi Indonesia dikenal sebagai kebijakan bebas aktif. Dalam berbagai kesempatan internasional, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergantung dalam blok geopolitik manapun, melainkan membuka pintu kerjasama dengan seluruh negara tanpa terkecuali. Sikap ini bukan tanpa alasan. Dengan tidak memihak, Indonesia mencoba menjaga ruang diplomatik yang luas, sekaligus mempertahankan kedaulatan kebijakan luar negerinya. Salah satu ekspresi paling jelas dari kebijakan ini adalah kutipan pepatah yang disampaikan Prabowo dalam forum bilateral di Cina. 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dalam menghadapi dunia yang terpolarisasi, pepatah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk memperbanyak relasi positif dan menghindari permusuhan yang memperdalam jurang konflik. Pernyataan tersebut bahkan disampaikan dalam bahasa Mandarin saat hadir di Indonesia-China Business Forum 2024, sebuah simbol bahwa Indonesia ingin membangun hubungan baik tanpa sekat ideologis. Sikap bebas aktif ini juga terlihat dalam cara Indonesia menempatkan diri di forum multilateral besar. Ketika Prabowo hadir di World Economic Forum atau WEF di Davos, Indonesia mengangkat narasi Prabowonomics, sebuah pendekatan yang menekankan kerjasama ekonomi lintas blok dan dialog sebagai kunci dalam menghadapi tantangan global. Hal ini pun berbeda dengan narasi konfrontatif antara kekuatan besar. Indonesia justru memposisikan dirinya sebagai mediator yang menawarkan jalan tengah yang inklusif. Diplomasi semacam ini memiliki nilai strategis. Ia memberi Indonesia kemungkinan untuk berinteraksi sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat tanpa harus berpihak pada salah satu. Di satu sisi, ini membuka peluang investasi, teknologi, dan kemitraan strategis.
Di sisi lain, ini menjaga Indonesia dari jebakan pertikaian ideologis yang bisa menghambat kemandirian kebijakan nasional. Nah, lebih jauh, pendekatan ini melihat bahwa dunia yang terpecah membutuhkan jembatan diplomatik, bukan tembok yang memisahkan. Indonesia berusaha menjadi penghubung antara timur dan barat, antara negara maju dan berkembang, antara kepentingan ekonomi dan perdamaian. Bukan hanya menjadi penonton di panggung global, tetapi sebagai aktor yang menyuarakan dialog, kolaborasi, dan solusi bersama. Dalam era di mana ketegangan sering mengalahkan kompromi, strategi diplomasi Indonesia yang cerdas ini menjadi salah satu peta jalan untuk bertahan dan berkontribusi pada stabilitas dunia.